Bangladesh adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dan merupakan salah satu negara paling padat penduduk di dunia. Ini adalah sebuah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan warisan alam yang unik. Negara juga memiliki sejumlah masalah, termasuk masalah kepadatan penduduk yang tinggi, perubahan iklim yang dapat menyebabkan banjir dan badai, serta masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Pemerintah dan masyarakat Bangladesh telah berjuang untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui upaya-upaya pengembangan ekonomi dan sosial. Bangladesh adalah salah satu dari sedikit negara Muslim di dunia yang melegalkan prostitusi. Rumah bordil Kandapara di distrik Tangail adalah yang tertua dan terbesar kedua di negara ini. Sudah ada selama sekitar 200 tahun. Bangunan ini sempat dibongkar pada tahun 2014, namun telah dibangun kembali dengan bantuan LSM lokal. Banyak perempuan yang lahir di sana, besar di sana, dan tidak tahu kemana lagi harus pergi ketika tempat tersebut menghilang. The slum. We have to buy water, pay rent, pay money to use the toilets, even buy wood for cooking. It's hard. It's not a clean place to live. You often get sick here. Warga menjaga agar prostitusi tetap legal di Bangladesh untuk mengatur industri ini, kata salah satu peneliti beberapa hari yang lalu. Dia telah menghabiskan banyak waktu memberikan makanan kepada pekerja seks di berbagai daerah prostitusi di seluruh negeri melalui pekerjaannya di UNDP Bangladesh. The Supreme Court of Bangladesh declared sex work legalized. Dia kemudian menyetujuinya, mengingat sumber pendapatan mereka akan ditolak dan hak hukum mereka akan dicabut jika kami melarang industri ini. Namun, apakah ini alasan yang tepat untuk menjaga agar prostitusi tetap legal di negara kita? Setelah cukup memikirkan masalah ini, meneliti topik tersebut, membandingkan pendirian kita dengan negara-negara lain, dan membaca apa yang dikatakan beberapa filsuf terkemuka mengenai topik ini, dia tidak lagi menganggap alasan-alasan tersebut cukup baik. Dengan melegalkan prostitusi, kami warga Bangladesh secara kolektif mengatakan bahwa bekerja sebagai pelacur tidak masalah. Para pendukung rumah bordil percaya bahwa pekerja seks juga merupakan pekerjaan, dan para perempuan ini tidak ingin melakukan hal lain. Para perempuan tersebut sendiri menunjukkan hak-hak mereka sebagai pekerja, sehingga pada akhir tahun 2014, Asosiasi Pengacara Perempuan Nasional Bangladesh meyakinkan pengadilan tinggi bahwa penggusuran para pekerja seks adalah tindakan ilegal. Para pekerja seks segera kembali ke rumah mereka. Many of whom are victims of sexual slavery, and their numbers are increasing. Saat ini, distrik rumah bordil di kawasan itu dikelilingi oleh tembok. Di jalan-jalan sempit terdapat warung makan, kedai teh, dan pedagang kaki lima. Rumah bordil adalah tempat dengan aturan dan hierarki kekuasaannya sendiri, yang sangat berbeda dari masyarakat arus utama. Misalnya, di dalam rumah pelacuran, perempuan itu lemah tapi juga berkuasa. Tahap yang paling rentan adalah ketika seorang pekerja seks muda memasuki rumah bordil. Ia disebut sebagai gadis terikat. Gadis terikat biasanya berusia 12 hingga 14 tahun. Anak-anak perempuan ini berasal dari keluarga miskin dan seringkali menjadi korban perdagangan orang. এখানে থাকতে ভালো লাগে তোমার মা বাবা কই বাপ মা সবই আছে Mereka tidak memiliki kebebasan atau hak. Mereka milik seorang nyonya, mempunyai hutang, dan tidak diperbolehkan keluar atau menyimpan uangnya. কোনোতে কোনো কিছু না অভাব নেই খাওয়া দাওয়া বুঝছেন এমনি সব দিকে তুমি ভালো মানে আনন্দতে সবার সাথে মিশে থাকে Ketika mereka sudah melunasi seluruh utangnya, yang memakan waktu antara 1 hingga 5 tahun, mereka menjadi pekerja seks mandiri. Sejak wanita tersebut melunasi utangnya, dia bebas meninggalkan rumah bordil. Namun perempuan-perempuan ini mendapat stigma sosial di luar rumah, sehingga seringkali memilih untuk tinggal dan terus menghidupi keluarga mereka dengan penghasilan mereka. Rejected by their family and community. But the sex industry is highly profitable for some, especially the brokers, the men that traffic the girls into the brothel. Sekali lagi, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah ini dan beritahu saya topik apa yang ingin kalian lihat dalam video berikutnya. Silakan tekan tombol subscribe dan ikuti perjalanan bersama kami. Sampai jumpa.